Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Aidi Maulana dari kelas 1C. Jadi kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara internet, intranet, dan extranet, konsep VPN, cara kerja ISP, dan TCP atau IP. Perbedaan internet, intranet, dan extranet mungkin mudah, sangat mudah diubah oleh kalian semua ya. Yang pertama, internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia, yang memungkinkan akses ke informasi dan komunikasi publik. Internet adalah jaringan privat digunakan oleh suatu organisasi untuk berbagi informasi dan kolaborasi antar anggota. Akses internet biasanya dapat diakses oleh anggota organisasi yang terdaftar. Extranet adalah jaringan yang terkendali yang biasanya digunakan oleh pebisnis. Jaringannya memungkinkan kolaborasi dan pertukaran informasi antar organisasi dengan mitra bisnis atau pihak eksternal. Kedua, kita akan membahas tentang konsep VPN dari definisi, fungsi, dan cara kerjanya. VPN itu adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi melalui jaringan publik seperti internet. VPN yang pertama meningkatkan keamanan dan privasi data yang dikirimkan. Yang kedua, memberikan akses yang aman ke semua daya jaringan dari berbagai lokasi yang berbeda. Dan yang ketiga, membantu menghindari pembatasan geografis dan mengakses konten yang dibatasi. Proses kerja VPN melibatkan beberapa elemen kunci. Pertama, enkripsi. Data dikunci sebelum dikirim melalui jaringan publik. Kedua, tunneling. Data dikirim melalui jaringan publik seolah-olah melalui privat. Dan yang ketiga, IP masking. Alamat IP pengguna disembunyikan sehingga tidak dapat ditentukan lokasi asalnya. Jadi kesimpulannya, VPN sangat berguna untuk melindungi informasi sensitif dan privasi online, serta memungkinkan akses ke konten yang dibatasi geografis. Ketiga, kita akan membahas tentang cara kerja ISP. Cara kerja ISP, kita akan membahas tentang cara kerja ISP. Jika membahas terkait apa itu ISP dan bagaimana cara kerjanya, secara umum proses ISP dimulai dari melakukan request access atau dalam kurung permintaan untuk mengakses jaringan internet yang nantinya akan dilakukan proses routing, yakni melakukan penyaluran data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Penyaluran data pun juga tergantung dari perangkat apa yang digunakan, misalnya saja seperti smartphone dan laptop lain-lain. Menariknya, ISP adalah hal yang bisa kamu tentukan sesuai dengan kebutuhan. Beberapa jenis ISP bisa kamu cek selengkapnya pada penjelasan berikut. Yang pertama, dedicated connection. Penerapan dedicated connection biasanya bisa kamu temukan pada sebuah perusahaan seperti gedung perkantoran yang menggunakan banyak komputer untuk menunjang pekerjaan para karyawan. Jenis ISP dedicated connection terus berhubung selama 24 jam. Bisa juga dikatakan menetap dan terhubung dengan seluruh komputer. Dan yang kedua, dial-up connection. Apakah kamu pernah menghabiskan waktu untuk bermain game online atau
atau sekedar streaming film favorit di warnet, ya, warung internet. Nah, jenis ISP yang digunakan adalah dial-up connection dengan memanfaatkan dua perangkat, yakni modem dan kabel telepon. Ketika menggunakan layanan internet, para pengguna baru akan dikenakan biaya jika memulai menghubungkan perangkat komputer ke internet, sehingga tidak perlu khawatir jika tidak digunakan. Kamu akan terus-menerus membayar layanan ISP yang disediakan oleh pihak provider. Dial-up connection pun terbagi lagi menjadi beberapa jenis seperti corporate dial-up, night server access, personal dial-up, dan LAN dial-up. Dan yang ketiga, internet mobile access. Dibandingkan menggunakan komputer maupun laptop, mayoritas banyak orang menggunakan smartphone untuk mengakses internet, sehingga terciptalah jenis ISP, internet mobile access, yang mengandalkan CDMA maupun GSM. Hal ini tentunya memudahkan pengguna smartphone untuk tetap mengakses internet melalui genggaman tangan saja. Dan yang keempat, internet wireless. Sama seperti namanya, internet wireless tidak menggunakan kabel dalam proses penyedia jaringan internet ke pengguna. Jenis ISP ini hanya menggunakan biaya ketika kamu menggunakan layanan internet saja. Dan yang kelima, internet hotspot. Penerapan internet hotspot banyak ditemukan di tempat-tempat umum seperti yang pertama, kafe, kedua, restoran, maupun bandara, hingga perpustakaan tanpa mengandalkan jaringan kabel layaknya jenis layanan ISP dial-up. Dan yang kelima, kita akan bahas tentang TCP atau IP, mulai dari fungsi, layar, dan cara kerjanya. Apa itu TCP atau IP? TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Seperti namanya, TCP atau IP merupakan sebuah protokol standar dalam jaringan komputer untuk menjembatani pertukaran data antar perangkat dalam jaringan tersebut. Tugas TCP atau IP adalah untuk mengatur bagaimana semua pengguna bisa saling mengirim dan menerima data dengan tepat dan aman dalam jaringan komputer atau internet. Saat ini, TCP atau IP adalah protokol jaringan paling populer di dunia. Protokol ini sudah ada sejak lama, yang berawal dari lahirnya ARPANET pada tahun 1969. TCP atau IP berkembang seiring dengan ARPANET yang juga terus berkembang hingga menjadi internet seperti yang kita kenal saat ini. Fungsi TCP IP, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, fungsi TCP atau IP adalah menghubungkan komputer-komputer dalam sebuah jaringan internet agar dapat saling berkirim dan menerima data satu sama lain. Namun, ternyata TCP atau IP memiliki berbagai fungsi untuk mendukung pertukaran data ini loh. Misalnya, TCP atau IP akan membuat file yang dikirimkan tersebut terenkripsi hingga dapat sampai ke komputer tujuan dengan aman. Protokol jaringan yang satu ini juga berperan penting jika Anda ingin melakukan remote login ke komputer lain yang terletak jauh dari Anda. Selain remote login, TCP atau IP juga dapat melakukan remote execution. Selain remote login, TCP IP dapat melakukan remote execution yang memungkinkan komputer dalam sebuah jaringan menjalankan perintah yang sama dalam sharing file menggunakan fitur network file system. Anda juga membutuhkan identitas TCP atau IP agar berkas tersebut tampak seperti milik pribadi pada komputer
Layer TCP atau IP. Setelah memahami pengertian dan fungsi TCP atau IP, ada baiknya Anda juga memahami layer utama dari protokol jaringan internet yang satu ini. Yang pertama, lapisan aplikasi atau application layer. Lapisan paling dasar dari TCP atau IP adalah application layer. Pada proses ini, protokol berinteraksi langsung dengan pengguna komputer agar lebih mudah dipahami. Pada layar ini dapat berbagai aplikasi yang Anda perlukan saat menggunakan komputer dan jaringan internet. TCP atau IP membutuhkan aplikasi untuk melakukan pertukaran data antar komputer. Protokol pengiriman data itu ada berbagai macam jenisnya. Contohnya adalah HTTP yang dapat berjalan melalui web browser. Selain itu ada juga VFTP, Post Office Protocol, SMTP, serta SNMP. Dan yang kedua, lapisan transport. Lapisan ini memastikan komunikasi data dalam jaringan berjalan dengan baik dari ujung sampai ke ujung. TCP atau IP bertugas untuk mengatur pertukaran data, juga mengontrol aliran, multiplexing, dan handling. Pada layar ini yang digunakan adalah TCP dan UDP. Kedua protokol ini memiliki kelebihan masing-masing. TCP dapat menjaga keamanan data, sementara UDP mampu mengirimkan data dengan cepat. Dan yang ketiga, lapisan jaringan. Pada layar ini, setiap komputer dalam jaringan akan diberikan identitas, yakni IP address. IP address ini nantinya akan berfungsi sebagai alamat, sehingga komputer dalam jaringan dapat dipasangkan satu sama lain dan menerima data tak salah alamat. Layer network akan memecah data-data yang dikirim tersebut menjadi paket data yang dengan bagian-bagian yang lebih kecil. Setelah itu, paket data tersebut akan mengalami proses enkapsulasi dan siap dikirim ke komputer tujuan sesuai dengan IP address dan jalurnya masing-masing. Yang keempat, ada layer network interface. Lapisan ini adalah bagian yang berinteraksi dengan hardware secara langsung dalam sebuah jaringan. Hardware tentunya memegang peranan penting dalam transmisikan data berbentuk sinyal. Pada lapisan network interface, data yang sudah diubah menjadi signal akan dikirimkan melalui media kabel, fiber optik, dan wireless. Cara kerja TCP atau IP. Sebelumnya, kita sudah membahas fungsi utama TCP atau IP sebagai jembatan komunikasi antara komputer dalam jaringan. TCP atau IP memungkinkan protokol untuk saling berkirim data. Tapi, bagaimana sebetulnya cara bekerja protokol jaringan yang satu ini? Bagaimana? Pertama, TCP atau IP memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses ini bertujuan agar transmisi data bisa lebih cepat dan aman melalui media dan protokol yang sesuai dengan jenis data tersebut. Pada proses ini, setiap paket data diberikan label dan tujuan pengirimannya. Yang kedua, paket data terkirim melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan paket data dan menentukan rute pengiriman paket tersebut. Dalam jaringan yang besar, paket yang kita kirimkan akan melewati sangat banyak router. Jumlahnya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan. Tiap router bertugas mengantar paket ke router terdekat. Proses ini kemudian terus berlanjut hingga paket tiba di tujuannya. Ketika paket sampai di tujuan, ketika paket sudah sampai kepada penerima, masing-masing layer TCP atau IP
akan bekerja sesuai tugasnya masing-masing, mulai dari menerjemahkan sinyal menjadi data, memastikan kesesuaian paket yang diterima, hingga menyusunnya menjadi file utuh yang biasa kita terima. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Anda.